Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Oke teman-teman semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Apakah baik semua? Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas presentasi lisan mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Jadi presentasi lisan kali ini berjudul Menemukan Keseimbangan Filsafat, Ilmu, dan Pendidikan di Era Student Center L. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sukaryani dengan NIM 25110111119. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 dari kelas C program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi teman-teman, di banyak sekolah saat ini perubahan kurikulum menuju student center learning mulai diterapkan loh. Pembelajaran ini yang berpusat pada peserta didik yang katanya lebih modern, lebih manusiawi, dan lebih relevan dengan zaman. Tapi, apakah semua berjalan semudah itu? Sebagian guru merasa pendekatan ini terlalu idealis, teman-teman. Mereka bilang siswa kita belum terbiasa berpikir kritis. Sementara pihak sekolah tetap menuntut metode aktif dan berbasis proyek. Nah, akibatnya proses belajar justru membingungkan. Guru kehilangan arah dan siswa kehilangan motivasi. Jadi di titik inilah teman-teman, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar memahami hakikat pendidikan dari sudut pandang filsafat atau tidak? Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke segmen 1, itu filsafat dan pendidikan. Oke, berbicara dengan filsafat dan pendidikan, ini sih merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan teman-teman semuanya. Filsafat memberikan arah, nilai, dan makna, sedangkan pendidikan menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata. Seperti yang dikatakan John Dewey, education is not preparation for life, education is life itself. Yang artinya pendidikan bukan sekedar proses menuju masa depan, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Guru yang memahami dasar filosofis pendidikan tidak akan mudah goyah menghadapi perubahan kurikulum, teman-teman. Ya, karena ia tahu tugasnya bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi membimbing siswa untuk tumbuh menjadi manusia yang berpikir, beretika, dan berkarakter. Seperti itu. Oke, next ke segmen 2, itu hakikat filsafat dalam pendidikan modern. Pendidikan modern ini berakar dari berbagai aliran filsafat, teman-teman, seperti eksistensialisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, eksistensialisme ini menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu, bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kebebasan untuk melakukan makna hidupnya sendiri. Sedangkan konstruktivisme percaya bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru, melainkan dibangun oleh siswa melalui pengalaman belajar yang bermakna. Nah, maka student center learning, guru bukan lagi pusat informasi, melainkan fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan sendiri kebenaran dan makna dari proses belajar mereka. Inilah pergeseran paradigma dari mengajar untuk tahu menjadi belajar untuk memahami, seperti itu. Oke, next di segmen 3 itu ada ilmu pengetahuan sebagai fondasi. Ilmu pengetahuan menjadi fondasi penting, teman-teman, dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, ilmu lahir dari perpaduan antara logika dan pengalaman. Yang artinya belajar tidak cukup hanya dengan mendengar dan mencatat, tapi juga melalui eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Itulah mengapa pendekatan project-based learning muncul, karena siswa perlu belajar dengan cara menantang mereka berpikir kritis, berkolaborasi, dan mencari solusi nyata dari masalah kehidupan.
Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan teman-teman, tetapi menjadi pembimbing dalam perjalanan intelektual siswa menuju pertemuan makna. Oke, next di segmen 4 itu adalah landasan filsafat ilmu. Nah, untuk memahami arah pendidikan teman-teman, kita perlu menggunakan 3 lensa filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana ontologi digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang dipelajari. Di sini guru harus melihat siswa sebagai makhluk unik, bukan sekedar objek pembelajaran, melainkan subjek yang aktif berpikir dan berperasaan, seperti itu. Oke, yang kedua itu ada epistemologi, yaitu menjawab pertanyaan bagaimana cara kita mengetahui sesuatu. Disinilah muncul gagasan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses eksplorasi, diskusi, dan refleksi, bukan hanya melalui hafalan dan ceramah. Dan yang terakhir itu ada aksiologi, digunakan untuk bertanya untuk apa pengetahuan itu digunakan. Tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan siswa cerdas teman-teman, tapi manusia yang beretika, bermanfaat, dan memiliki nilai kemanusiaan. Oke, ketiga landasan ini membantu guru untuk menyeimbangkan pendekatan klasik dan modern, antara disiplin dan kebebasan, antara kontrol dan kreativitas. Oke, next lagi teman-teman di segmen 5, teori pendidikan klasik versus modern. Nah, dalam sejarahnya, pendidikan klasik menekankan kedisiplinan, hafalan, dan otoritas guru teman-teman. Jadi nilai-nilai ini penting untuk membentuk karakter, tanggung jawab, dan ketekunan. Namun di era modern, pendekatan seperti itu tidak lagi cukup teman-teman. Dunia kini menuntut siswa yang mampu berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi. Nah, pendidikan modern menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif. Guru tidak lagi memberitahu, melainkan mengajak berpikir, seperti itu. Maka kuncinya bukan memilih salah satu, tetapi menggabungkan keunggulan keduanya. Disiplin dan nilai moral dari pendidikan klasik, serta kreativitas dan kemandirian dari pendidikan modern, seperti itu. Seperti kata Paulo Freire, education is a practice of freedom. Pendidikan sejati adalah dialog yang membebaskan. Seperti itu. Oke, pada akhirnya filsafat, ilmu pengetahuan, dan pendidikan bukan 3 hal yang terpisah teman-teman, melainkan 3 unsur yang saling menguatkan. Filsafat memberi arah, nilai, dan tujuan. Ilmu pengetahuan memberi kerangka berpikir logis. Dan pendidikan menjadi wadah untuk menetapkan keduanya dalam kehidupan nyata, seperti itu. Nah, jika guru memahami hubungan ini, maka setiap perubahan kurikulum tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk bertransformasi. Karena tujuan sejati pendidikan bukan hanya mencetak siswa yang pintar, tetapi manusia yang utuh, yang berpikir kritis, berperilaku etis, dan berjiwa kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Pendidikan bukan sekedar mengajar, tetapi memanusiakan manusia.